Dan Ibu harap nanti sampai pembelajaran berakhir tetap semangat ya. Nah, sebelum memasuki pada pembelajaran hari ini, mungkin dari Johan sebagai ketua kelas bisa untuk doa terlebih dahulu untuk memimpin. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Johan. Untuk selanjutnya, Ibu boleh minta tolong kepada anak-anak untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Sudah siap semuanya? Siap. Baiklah, kita mulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Silahkan duduk kembali. Baik, hari ini Ibu akan melakukan resepsi terlebih dahulu. Yang pertama ada Zuria, Felin, Devi, Hadir, Rafki, hadir, Clarissa, hadir, Chania, Lolita, Johan, Hadir. Iza. saya. Baik, terima kasih hadir semua ya anak-anak. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pada materi hari ini, Ibu mau menanyakan terkait apa sih yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Mungkin ada yang bisa angkat tangan? Saya Iya, baik Johan. Apa? perubahan sosial. Perubahan sosial, ya. Jadi di minggu kemarin kita membahas mengenai perubahan sosial, ya, di mana di masyarakat Indonesia sendiri itu kan sangat beragam mengenai keberagamannya. Jadi tidak dapat dipungkiri juga di dalam setiap wilayahnya itu terdapat perubahan sosial. Baik, setelah di pertemuan kemarin kita membahas mengenai perubahan sosial, di hari ini kita akan membahas mengenai keragaman sosial budaya di masyarakat. Nah, untuk di pembelajaran hari ini, ada yang tahu ini mengenai tarian apa? Nah, kalau yang di gambar satu ini tari saman asalnya dari daerah mana? Aceh. Benar banget, dari daerah Aceh. Aceh itu terdapat di pulau apa? Ada yang tahu? Benar anak-anak. Jadi yang gambar satu ini merupakan tari saman yang ada di Nagara Aceh Darussalam dan terletak di Pulau Sumatera. Lalu yang kedua ini ada gambar apa? Tari kecak. Tari kecak berasal dari Pulau Bali. Benar sekali. Untuk selanjutnya juga ada gambar. Tahukah kamu ini yang pertama gambar apa? Baju adat Betawi. Ya, baju adat Betawi. Toraja. Ini ada di daerah mana kalau adat Betawi? biasa. Tempatnya ada di Jawa Barat ya. Untuk apa pakaian adat Betawi ini. Kalau yang tahu anak-anak gambar apa? Baju adat NTT. Ya, ini yang nomor 2. Ini merupakan baju adat dari NTT. Tepatnya ada baju adat dari suku Rote. Lalu yang ketiga ini ada yang tahu baju adat dari mana? Bugis. Iya, dari suku Bugis. Namanya baju adat apa? Benar. Bodo. Namanya baju adat baju bodo. Itu dari suku Bugis. Itu tepatnya di Pulau Sulawesi yang ada di Makassar. Seperti itu. Boleh beri tepuk tangan dulu pada. Untuk selanjutnya ini ada tujuan pembelajaran. Mungkin dari anak-anak ada yang mau ingin membacakan terkait tujuan pembelajaran. Silakan Pak Devi. Baik, terima kasih kesempatan punya buku tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor geografi yang mempengaruhi keragaman budaya melalui diskusi kelas.
kelompok. Dan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis jenis keragaman budaya secara berkelompok dengan pemaparan secara jelas. Baik, terima kasih kepada Devi. Beri tepuk tangan dulu untuk Devi. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai penilaian. Jadi penilaian ini ada 3. Yang pertama itu ada penilaian sikap. Untuk penilaian sikap nanti akan Ibu nilai mulai dari keaktifan kalian. Lalu yang kedua ada nilai pengetahuan, akan Ibu nilai dari cara diskusi kalian, lalu untuk interaksi kalian juga. Yang ketiga itu ada nilai keterampilan dari cara penyampaian kalian untuk mepresentasikan diskusi kelompok. Selanjutnya ini ada video, bisa anak-anak simak terlebih dahulu. Hai teman-teman, aku berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Pernahkah kalian berkunjung ke daerahku? Tahukah kalian apa saja bentuk keragaman sosial budaya dari Yogyakarta? Coba kalian lihat, ini adalah keraton Yogyakarta. Istana Kesultanan Yogyakarta Hadirah yang berlokasi di Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta. Keraton Yogyakarta digunakan sebagai tempat tinggal para raja yang sampai saat ini masih menjalankan tradisi kesultanan. Nah, kalau ini namanya Candi Prambanan yang berlokasi di Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta. Candi Prambanan adalah candi bercorak ungu terbesar di Indonesia. Selain itu, Candi Prambanan juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Dua contoh tadi adalah bentuk keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya adalah sebuah kondisi masyarakat dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda. Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke tentu sangat dekat dan kaya dengan keberagaman. Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan sesuai dengan sila pertama Pancasila. Agama di Indonesia ada beragam. Saat ini ada 6 agama yang resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain 6 agama tersebut, Indonesia juga memiliki ratusan kepercayaan yang masih dianut oleh masyarakat, di antaranya Kejawen, Sunda Wiwitan, dan Kaharian. Tiap agama memiliki tempat ibadah dan hari besarnya masing-masing loh. Contohnya tempat ibadah umat Hindu, yaitu Pura, sedangkan hari besarnya adalah Nyepi dan Siwamati. Contoh selanjutnya, tempat ibadah umat Kristen, yaitu gereja, sedangkan hari besarnya adalah Natal dan Paskah. Indonesia juga memiliki ribuan suku. Suku yang populasinya paling banyak adalah suku Jawa dan Sunda. Selain itu, ada juga suku Bugis, salah satu suku terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Suku Bugis termasuk ke dalam golongan suku Melayu Deutero atau Melayu Muda. Selanjutnya ada suku Batak, suku yang tinggal di daerah Danau Toba, Sumatera Utara. Nenek moyang suku Batak adalah kelompok Proto-Melayu atau Melayu tua. Setiap suku memiliki adat istiadatnya masing-masing. Contohnya Yogyakarta, yang terkenal dengan upacara adat Pilgub Maulid. Sedangkan di Bali terkenal dengan campuran jenazah yang disebut ngaben. Setiap suku juga memiliki rumah adat dan pakaian adat yang khas. Contohnya Erekwa memiliki rumah adat Hotnai dan baju adat Koteka. Contoh selanjutnya, daerah Maluku Utara memiliki rumah adat Sasando. Rumah Sasando digunakan sebagai pusat pemerintahan adat suku Abu. Daerah ini juga memiliki baju adat loh yang disebut dengan Manteren Lamu. Baju ini masih sering digunakan dalam upacara adat atau pernikahan. Lalu apalagi ya, keragaman dari tiap suku adalah gini. Sebagai hiburan, suku-suku di Indonesia memiliki tarian daerah. Tarian ini biasanya diiringi dengan lagu daerah atau permainan
menggunakan alat musik tradisional. Contoh tarian daerah adalah tari Saman dari Aceh dan tari Budak Karangga dari Nusa Tenggara Barat. Contoh lagu daerah adalah Ampar Artisan dari Kalimantan Selatan dan Cicik Priok dari Kalimantan Barat. Contoh alat musik tradisional adalah aramba yang berasal dari Sumatera Utara dan gendang Melayu yang berasal dari Bangka Belitung. Indonesia bukan hanya memiliki keragaman suku dan budaya. Tiap daerah di Indonesia juga memiliki kondisi lingkungan dan kekayaan alam yang berbeda-beda. Keragaman ini akan mempengaruhi mata pencaharian dari masyarakat di daerah tersebut. Contohnya, kondisi lingkungan di Kabupaten Brebes berupa dataran rendah dan dataran tinggi yang cocok untuk aktivitas pertanian. Hasil pertanian yang paling dikenal adalah bawang merah. Coba kalian lihat, kondisi lingkungan di Kabupaten Lamongan ini berbeda, kebanyakan berupa pantai, sehingga lebih cocok untuk aktivitas pertanian. Nah, di sini kalian sudah paham kan bagaimana bentuk keragaman sosial budaya di Indonesia? Adanya keberagaman seharusnya dapat memupuk sikap saling menghargai dan toleransi, menumbuhkan semangat nasionalisme dan persatuan. Jadi Ibu mau menanyakan nih, bagaimana atau apa tanggapan kalian di video tersebut? Mungkin dari di Indonesia kan sangat beragam sekali, mulai dari suku, terus dari budaya yang juga berbeda di setiap wilayah, dan letak geografisnya pun juga berbeda. Makanya di setiap wilayah Indonesia itu memiliki ragam kebudayaan, ragam tradisi yang berbeda-beda. Nah, kalau misalkan yang tadi ada di dalam video, ada suku apa aja sih di Indonesia? Banyak, Bu. Ada yang bisa menyebutkan? Ada yang mau menyebutkan? Saya. Silakan Devi. Suku Jawa, suku Sunda, suku Bugis, suku Batak, suku Dayak, suku Toraja, Bali. Baik, terima kasih. Ya, banyak ya, ada suku Jawa, suku Sunda, suku Bugis, dan kalau yang di video tadi, menurut video, itu suku yang paling banyak itu terdapat di suku Jawa, suku Sunda, suku Bugis, dan juga ada suku Toraja, suku yang ada di Batak. Ya. Untuk baik, selanjutnya kita menuju untuk penugasan. Ini ada LKPD yang dimana nanti anak-anak dibagi dalam 3 kelompok, satu kelompoknya terdiri dari 3 orang. Yang ini tugasnya adalah mencari jenis-jenis keragaman budaya yang ada di sekitar wilayah kalian, kemudian dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, Ibu akan membagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Sama-sama. Baik, silakan untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan selama 15 menit. Cukup ya, anak-anak? Cukup. Baik, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Bagaimana ada yang dibingungkan dari ini anak-anak? Masih belum ya? Habis ini nanti kalau sudah selesai kita. Iya, jangan nakal ya. Ya. Ini penggaris cuma dibuat mainan nanti. Iya. Kamu ngobrol loh. Kan dibuat penggaris. Iya, boleh dibuat penggaris tapi jangan dibuat yang main-main ya. Terus berarti bisa dibaca ya. Kan jarang-jarang kalau cowoknya tulisannya benar, Bu. Untuk pertanyaannya apakah ada yang dibutuhkan? Tidak. Jawabannya juga gampang ya. Iya, Bu. Baik anak-anak, apakah sudah mengerjakan lembar kerjanya? Sudah. Baik, sangat semangat sekali, alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita presentasi ya, dimulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Silakan barangkali dulu. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk nama tempat tinggalnya itu di Malang, Jawa Timur. Seni pertunjukannya itu tari Biskalan, tari topeng Malangan, dan tari Sabuk Wilagama. Untuk adat istiadat atau tradisinya itu ada tradisi Osok Wiwalan,
yang kedua tari Beskalan Putri, dan yang ketiga ludruk. Untuk nama julukan wilayahnya Malang dikenal sebagai kota bunga karena banyak bunga yang menghiasi kota. Selain itu dikenal juga sebagai kota apel karena terdapat banyak lahan produksi buah apel. Tempat wisatanya yang terkenal di Malang itu ada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, para layang, dan alun-alun Kota Malang. Baik, terima kasih Felin atas pemaparan dari jawaban dari kelompok 1. Dari teman-teman yang lain, apakah ada tanggapan? Tidak ada. Baik, kepada Felin, dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya dari kelompok 2, dipersilakan untuk berprestasi ke depan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyajikan hasil diskusi kami. Kalau kelompok 1 tadi Kota Malang, dari kelompok kami itu di Jawa Timur. Pertunjukannya itu ada kesenian jaranan, tambu iban, dan juga pencador. Kemudian untuk adat istiadat atau tradisinya itu ada larung sesaji Gunung Kelut. Kemudian ada ritual iban dan juga nyadran atau bersih desa. Kemudian untuk julukan wilayah, Kediri ini terkenal dengan tahu takwa sehingga dikenal dengan sebutan kota tahu. Selain itu juga dikenal sebagai pusat perdagangan gula dan juga industri rokok. Kemudian untuk tempat wisatanya itu ada di wisata Gunung Kelut, sebenarnya ini separuhan dengan Blitar. Kemudian ada monumen Simpang Lima Gumul dan juga Masjid Agung Kota Kediri. Terima kasih. Terima kasih kepada Johan. Dari anak-anak, apakah ada tanggapan? Tidak ada. Jika tidak ada, untuk Johan silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Tepuk tangan dulu kita apresiasi dulu kepada anak-anak yang sudah memaparkan materi dan anak-anak yang sudah menjalankan diskusi. Pemaparan anak-anak tadi kan disebutkan bahwa saya tadi ada dari Kediri, ada dari Banyuwangi, ada dari Malang. Nah, itu terkait tradisinya itu juga sebenarnya ada kemiripan, tapi mungkin namanya saja berbeda. Kalau misalkan di Kediri kan tadi ada tradisi nyadran, ada tradisi larung sesaji Gunung Kelut. Terus kalau yang di Malang tadi ada bahasa walian ya, bahasa itu. Nah, itu juga ada tari topeng. Lalu ada di Banyuwangi juga ada kesenian tari gandrung kayak gitu. Nah, kalau misalkan tempat wisatanya juga hampir-hampir sama ya. Kalau di Kediri ada monumen Simpang Lima Gumul, di Banyuwangi ada apa tadi? Monumen Santet. Ada kawah ijen merupakan wisata. Terus kalau yang di Malang ini ada wisata yang terkenal itu ada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nah, itu tadi juga pemaparan dari anak-anak sekalian sangat bagus sekali. Mari kita beri apresiasi terlebih dahulu. Untuk selanjutnya ini ada evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini anak-anak bisa scan melalui HP kalian, melalui galmat ini. Ini ada soalnya itu ada 5, bisa kalian kerjakan selama 10 menit. Cukup ya waktunya? Cukup. Baik, setelah Ibu cek sudah ada 90% anak-anak yang sudah mengerjakan dan jawabannya juga hampir benar semua. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya bagaimana perasaan kalian hari ini dalam mengikuti pembelajaran Ibu hari ini? Terima kasih. Dan anak, apakah ada yang mau menyimpulkan terkait pembelajaran hari ini? Tidak. Baik, jika tidak ada berarti akan Ibu simpulkan. Jadi di pembelajaran hari ini mengenai keberagaman sosial budaya di masyarakat ini sangat beragam. Mulai dari sukunya, dari keberagaman tradisinya, budayanya pun juga berbeda gitu. Nah, untuk selanjutnya di pertemuan berikutnya jangan lupa anak-anak untuk mempelajari mengenai mobilitas sosial. Nah, nanti kalian memaksimalkan untuk pembelajaran di rumah agar nanti di pertemuan berikutnya dapat memahami materi yang Ibu jelaskan mengenai mobilitas sosial. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kita sudah ada di penghujung pembelajaran. Untuk selanjutnya kepada ketua kelas, Johan dipersilakan.
dipersilakan untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Johan, terima kasih juga untuk anak-anak sekalian yang sangat antusias sudah mengikuti pembelajaran hari ini dan sudah kondusif dan sangat aktif sekali pada pagi hari ini. Beri kita tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih. Sekian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat